Oke, selamat pagi. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menggunakan Tick Brand Analyzer versi 365 yang menggunakan sistem bridge. Apa itu sistem bridge? Sistem bridge itu adalah perpaduan antara MetaTrader dengan binary option. Sebagaimana kita ketahui bahwa semua bot itu memiliki masing-masing indikator yang menjadi unggulannya. Namun perlu diketahui bahwa setiap indikator yang dibangun melalui platform bot yang ada saat ini itu tidak lain adalah mengolek data, kemudian dari kolek data tersebut diolah menjadi sebuah indikator dengan formula yang telah ditentukan. Sebagai contoh, kalau kita ingin membuat indikator berbasis RSI atau berbasis moving average, yaitu dengan cara mengolek data spot per spot atau harga ke harga, kemudian dikalkulasikan sehingga menjadi output sebuah nilai. Namun permasalahannya tidak lain adalah ketika data tersebut putus di tengah jalan. Sebagaimana kita ketahui bahwa semua sistem yang ada, yaitu baik binary maupun server kita sendiri atau VPS yang kita gunakan atau koneksi internet yang kita gunakan, menjadi salah satu faktor penting terciptanya sebuah data yang valid. Ketika data putus, secara otomatis kolek data menjadi terganggu, sehingga nilai perhitungan pun akan menjadi tidak valid. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita menggunakan sebuah teknologi yang saat ini tidak tidak diragukan lagi, yaitu menggunakan MetaTrader atau menggunakan Trading Viewer. MetaTrader sendiri memiliki server yang terpisah dengan binary, yaitu binary menggunakan platform pihak ketiga untuk menjadikan sebuah trading platform di MetaTrader. Datanya tentunya ini tidak ada data yang terganggu atau terputus di tengah jalan. Kalaupun terputus di tengah jalan, secara otomatis dia akan melakukan konsolidasi atau synchronize ke server binary sehingga datanya tetap terjaga kevalidannya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan coba menggunakan Tick Brand Analyzer dari langkah awal, dari mulai instalasi, bagaimana cara penggunaannya. Yuk kita mulai ya. Saya akan gunakan VPS di sini. Saya akan masuk. Oke, saya akan masuk dengan menggunakan VPS. Saya tunggu. Kita sedang terkoneksi. Oke, VPS sudah terkoneksi di sini. Nah, lihat saja. Oke, nampaknya VPS sudah segini ya. Paling lebar ini. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah mendownload aplikasi Tick Brand terbaru, yaitu menggunakan link bit.ly TBA versi 365. Jadi bagi rekan-rekan yang belum mendownload atau belum update Tick Brand versi 365, silakan di-download linknya. Saya buka notepad dulu supaya nanti bisa teman-teman ikutin. Linknya adalah link download ya. Ini adalah bit.ly TBA versi 365. Oke, di sini saya besarkan dulu fontnya supaya nanti teman-teman juga bisa lihat ya. Oke, kita download di sini. Kita download dulu sambil menunggu. Ini saya bold biar tulisannya tebal ya. Oke, link downloadnya di sini. Oke, proses downloadnya sedang berlangsung. Oke, ini sudah ada. Kita tinggal ekstrak ya. Jadi tinggal ekstrak saja. Oke, seperti ini. Kemudian setelah diekstrak, otomatis di sini ada ini ya. Ada
beberapa folder yang pertama adalah aplikasi dan ada installer dan ada panduan manualnya. Ya. Jadi ada panduan manual, ada bahasa Inggris dan ada bahasa Indonesia. Silakan dipilih kalau ingin mempelajari lebih lanjut mengenai settingan apa saja yang ada di TBA. Oke, pada folder installer, apabila di komputer Anda ini tidak ada yang namanya MetaTrader, maka kita harus install dulu MetaTrader. Oke, kita install MetaTrader dulu. Kita klik run. MetaTrader yang digunakan adalah menggunakan MetaTrader binary ya. Oke. Kita install. Cara installnya seperti biasa. Tinggal next saja. Oke, proses instalasi sedang berjalan. Oke, sudah selesai. Setelah MetaTrader selesai, langkah berikutnya adalah menginstal bridge-nya. Oke, kita tunggu dulu ini MetaTrader akan running ya. Sama kalinya. Oke, tunggu. Nah, untuk mendapatkan akun MetaTrader, mendapatkan akun MT5. Ini linknya dari mt.binary.com. Oke, kita install bridge setupnya. Install bridge setupnya. Ya, ini MetaTrader sedang jalan. Kita cancel dulu aja, nggak apa-apa. Kita tutup dulu. Kita klik next. Kita checklist di binary.com nya. Apabila ini tidak ditemukan, biasanya karena instalasinya itu dapatnya yang 64 bit, maka kita harus perlu add terminal. Kemudian kita cari lokasinya ya. Jadi biasanya ada di C, program files, kemudian di binary, kemudian ini diklik aja binary-nya, kemudian di OK. Nah, ini karena sudah terdaftar, maka dia sudah ada. Kemudian klik next saja. Otomatis proses instalasi bridge-nya sudah berlangsung dan ini sudah successful. Kemudian klik next lagi, kemudian klik finish. Oke, sekarang kita akan masuk ke mt.binary.com untuk mendapatkan akun binary MT5-nya. mt.binary.com. Sorry, ini ada spasinya. Ini kurang oke ya. Nah, teman-teman di sini bisa login dengan yang dimiliki. Saya coba gunakan ini. Kemudian saya masukkan passwordnya. Kemudian di sana teman-teman akan melihat ada demo akun, ada financial akun, dan ada volatility akun. Nah, volatility index ya. Nah, untuk menggunakan bridge, kita cukup menggunakan akun demo saja supaya teman-teman bisa ini ya, bisa menggunakan market dalam kesatuan ada volatil dan ada forex-nya. Kalau teman-teman pakai financial account, maka hanya ada market forex saja. Kalau menggunakan volatility index, maka cuma ada market volatil aja. Makanya saya sarankan menggunakan demo akun aja. Oke, kemudian setelah dapat akunnya, kita masukkan di MetaTrader-nya. Kita login dulu. Nah, ini kita klik next aja. Use existing trader account. Ini kita masukkan.
Oke, passwordnya salah. Oke, saya login lagi ya. Oke. Oh, lanjut. Oke, tanyakan password nih. Oke, sudah masuk. Nah, di sini sudah ada previous authorization performance, maka di sini akan ada yang ada di hadapan kita adalah pertama kali itu biasanya munculnya ada GBP USD, USD CHF, dan lain sebagainya. Dan kita bisa lihat di sini ada trade-nya, ada balance-nya, kemudian dan lain-lain. Untuk langkah awal kita cukup close saja semua ini chart yang ada karena kita tidak akan pakai dulu. Kita harus setting dulu di bagian sini dulu ya, bagian atas. Kita klik view, kemudian klik navigator, view, klik navigator sehingga muncul seperti ini. Kemudian pada market watch kita klik kanan, kita pilih show all supaya market yang lain juga muncul. Ini ada volatil dan ada yang lainnya gitu kan. Nah, kemudian bagian pada tools kita pilih option. Kemudian setelah pilih option kita pilih export advisor. Ini di allow, ini juga di allow. Kemudian pada chartnya kita pilih di sini bar chartnya kita pilih unlimited. Kemudian kalau sudah, ini servernya sudah diabaikan, ini di OK. Kemudian setelah itu kita bisa untuk menambahkan chart ke sini, kita cukup klik kanan, kemudian pilih chart window. Nah, ini akan muncul volatil 100 ya. Volatil 100 akan masuk di sini. Nah, kemudian bagaimana untuk memilih time frame-nya? Kita harus klik dulu view. Klik view-nya, kemudian kita pilih toolbar, kita pilih time frame. Nah, di sini akan muncul ada M1, M5, dan lain sebagainya. Oke, kemudian untuk merubah style dari chart ini, kita bisa gunakan pilihan yang ini. Ya. Jadi kita bisa menggunakan OHLC, atau menggunakan candle, atau menggunakan line chart. Kemudian agar posisi chartnya ini selalu update, geser, maka ini kita klik ya, bagian yang panah ini, shift ininya, kemudian kita pilih ini aja. Oke. Secara otomatis ini teman-teman akan lihat bahwa di sini belum terdapat bridge ya. Nah, cara masang bridge-nya cukup mudah. Teman-teman klik di navigator, kemudian kita lihat di sini ada expert advisor, kemudian di sini ada tick brand bridge. Kita geret aja ke sini. Kemudian pada bagian input di sini akan banyak settingan. Nanti kita bahas ya mengenai settingannya. Oke, kemudian pada common pastikan di sini auto trade-nya udah aktif, kita klik di sini. Sehingga nanti akan muncul please run tick brand analyzer, tick brand application. Ini menandakan bahwa bridge-nya sudah aktif namun aplikasi TBA-nya belum dijalankan. Oke, langkah selanjutnya setelah itu kita masuk ke hasil downloadan yang kita download tadi. Di sini akan muncul ada tick brand analyzer, kita bisa create shortcut to desktop dengan cara send to create shortcut. Ya. Jadi nanti bisa teman-teman bisa lihat di desktop masing-masing. Oke. Jadi nanti bisa dilihat. Oke, kita double klik, run. Oke, kita tunggu. Sudah nyala. Nah, di sini teman-teman akan disuguhkan dengan halaman ya. Kita minimize dulu ya meta ya. Nah, MetaTrader-nya kita minimize dulu. Oke, kita akan jelaskan mengenai fungsi-fungsinya ya. Nah, pada bagian sebelah kanan ini ya, ini adalah panel ya, panel settingan dan lain sebagainya. Sedangkan pada bagian kiri ini adalah informasi untuk mengetahui portfolio yang kita jalani dan untuk pemilihan market ataupun menggunakan trigger manual. Nah, teman-teman bisa menggunakan token dari binary.com.
bisa login ke binary.com. Oke, binary.com. Kemudian bagaimana cara mendapatkan tokennya. Kita login seperti biasa. Ya, kita login seperti biasa. Oke, kemudian setelah login seperti biasa, kita bisa kalau teman-teman mau pakai akun real, maka kita langsung bisa dari security and limit atau keamanan dan pembatasan ya. Kalau pakai virtual, kita harus pilih virtual dulu. Kita pakai virtual dulu ya. Oke, kita pakai virtual. Klik dulu virtualnya. Kemudian setelah itu kita bisa security and limit atau menggunakan keamanan dan batasan. Karena ini diakses menggunakan VPS yang berada di luar negeri, maka bahasanya otomatis menjadi bahasa Inggris. Oke, langsung ke API token. Pastikan di sini teman-teman membuat bagaimana cara membuatnya. Kita misalkan di sini API token saya. Pastikan teman-teman menceklis scope-nya itu adalah minimumnya adalah read dan trade. Ya. Jadi kalau read aja maka nanti tidak bisa untuk trading, ya. Harus 2. Kemudian itu kita klik create. Setelah itu kita bisa tokennya kita copy ya. Klik tokennya, kita copy. Kemudian kita bisa masukkannya ke sini, ke API token. Setelah itu baru klik connect. Kita tunggu validasi dari sistem ini sampai muncul informasi kapan expire-nya, jumlah balance-nya, akun CR-nya, terus dan lain sebagainya, dan spotnya akan berjalan. Oke, langkah selanjutnya di sini ada beberapa menu pilihan. Yang pertama ada rise fall, high low, touch, does not touch, and between, and outside, stays between, goes outside, ASEAN, dan semua menu ada di Tick Brand Analyzer ini kecuali digit. Nah, kita digit akan terpisah aplikasinya dari ini, namun sedang kita siapkan untuk update terbarunya karena kita akan membuat sesuatu yang berbeda juga dari versi sebelumnya. Oke, di sini ada pemilihan market. Jadi kalau kita mau menggunakan random beer ya kita tinggal pilih beer. Kita market lain juga kita bisa pilih. Kalaupun Anda pengen menggunakan market forex, maka di sini sudah ada pilihannya. Oh iya, namun jangan lupa market forex hanya tersedia untuk hari Senin sampai hari Jumat. Jadi kalau hari Sabtu Minggu kalau kita buka Tick Brand Analyzer, secara otomatis di sini pilihan marketnya cuma tersedia market volatil saja. Oke, selanjutnya di sini kita bisa pilih ada trading kontraknya. Amount ini adalah stake ya, berbeda dengan versi sebelumnya. Biasanya kita amount ini kita gunakan 0.5, sekian pada versi baru ini tidak ya. Jadi kita cukup menentukan amount awal atau stake awalnya saja. Kemudian ada kontrak duration. Kontrak duration kita bisa pilih dari mulai 5 tick sampai kita juga pilih bisa sampai hari. Jadi bebas durasinya. Kemudian entry delay ini, entry delay digunakan untuk menjeda pada saat ketika ada sinyal, kemudian dia harus melakukan entry. Jadi sebelum melakukan entry, dia dijeda dulu berapa detik. Kemudian ada sinyal direction. Sinyal direction terdiri dari 2, yaitu ada follow dan reverse. Jadi kalau misalkan di sini kita gunakan follow, kemudian kita ada sinyal down, maka dia akan menjadi down. Tapi kalau di sini kita pilih reverse, maka akan sebaliknya. Kemudian sinyal to trade, di sini ada all sinyal dan ada up down, up only atau down only. Jadi ketika teman-teman menggunakan mode automatic, pengennya mau up aja atau down aja. Kalau semua ya berarti semua sinyal, all signal. Kemudian sini ada opsi auto trade dan ada play stone. Ini auto trade digunakan untuk mode automatic, ya full auto. Jadi tidak manual ya. Meskipun kita bisa meninterferensi dengan
ini ya, manual, bisa menggunakan sum ataupun yang lainnya. Jadi kita pada saat mode auto bukan berarti kita tidak bisa menginterferensi ya, tapi kita bisa melakukan interferensi. Kemudian di sini ada barrier offset. Barrier offset ini digunakan ketika teman-teman ingin menggunakan kontrak yang memiliki barrier. Kontrak yang memiliki barrier contohnya adalah high-low, touch, DNT, end between, end outset, stage between, ghost outset. Itu adalah menu-menu yang menggunakan barrier. Nah, di sini ada catatannya, for contract speed amount is equal with value per point. Jadi ketika kita gunakan kontrak spread, maka amount ini akan berganti menjadi nilai nilai per poinnya berapa gitu kan. Jadi kalau kita gunakan di sini, kalau kita buka di binary, di sana ada kontrak spread ya. Oke, kita lihat di sini ada, kita buka di sini, misalkan kita continuous ya. Continuous di sini ada menu spread. Nah, di sini ada amount per point. Nah, amount per point ini sama dengan kalau kita menuliskan amount di sini. Jadi amount per point ini adalah sama dengan amount yang tersedia pada kontrak spread di amount per point, yaitu dengan satuan poin. Jadi bukan USD ya. Oke. Selanjutnya adalah for contract spread barrier offset equal with stop profit dan stop loss. Jadi kalau spread itu ada stop loss dan stop profit. Jadi stop profit itu diwakili di sini dengan barrier plus. Sedangkan stop minusnya adalah itu untuk stop loss-nya. Ya, barrier minusnya itu untuk stop loss-nya. Nah, kemudian untuk for contract have only one barrier, you can set the same value. Ya, jadi artinya kontrak-kontrak yang hanya memiliki barrier satu, artinya cuma satu kolom barrier, contohnya adalah TOTS. Ya. TOTS ini cuma satu barrier, artinya di sini hanya satu kolom barrier, berbeda dengan in-out. Ya. In-out ini memiliki dua barrier, jadi ada barrier atas dan ada barrier bawah. Nah, apabila barriernya terdiri dari satu barrier, maka otomatis kita isikan saja nilainya plus dan minusnya sama. Oke, paham ya? Selanjutnya ada money management. Nah, money management ini ada white new signal. Ini artinya ketika terjadi kesalahan, dia akan menunggu sinyal baru. Atau kita bisa gunakan reverse last one. Ini akan melakukan pembalikan secara langsung dari entry terakhirnya. Nah, setelah itu dia akan mengikuti entry terakhirnya saja. Jadi reverse last one. Jadi dia hanya dibalik sekali, kemudian yang selanjutnya akan terus cuma sekali pembalikan, tidak bolak-balik ya. Kemudian yang kedua ada reverse last entry. Ini artinya membalik posisi terakhir. Jadi kalau posisi terakhirnya itu down, dia akan menjadi up. Kalau dia up menjadi down, begitu seterusnya. Jadi jadinya zigzag. Ya. Kemudian ada follow last entry. Ini follow last entry adalah mengikuti entry terakhirnya. Jadi entry terakhirnya misalkan down, maka dia akan terus ikut down terus. Nah, dan yang terakhir ada stop trade. Ini apabila terjadi kesalahan kita mau menghentikan tradingnya. Kemudian next delay. Next delay ini adalah untuk menjeda apabila kita tidak memilih opsi wait new signal. Jadi kalau kita gunakan 1, 2, 3 ini, reverse last one, reverse last entry, follow last entry, ini otomatis ada jeda. Bisa kita set jedanya. Kemudian yang selanjutnya adalah martingale strategi. Ya, martingale strategi ini adalah digunakan untuk ini ya. Kita mau pakai marti yang kayak gimana? Apakah menggunakan multi-pair atau menggunakan custom? Jadi TBA dulu itu menggunakan custom. Jadi misalkan stake pertama kalau salah misalkan stake-nya 1, kalau yang kedua salah misalkan 5, yang ketiga salah misalkan 1 lagi, itu menggunakan custom. Nah, atau yang terbaru ini kita sudah menggunakan ada multi-pair. Jadi otomatis ngitung gitu kan. Nah, multi-pair-nya berapa, tapi multi-pair pun punya strategi. Apakah dihitung dari last entry, jadi last yang loss-nya berapa, yang terakhir loss-nya berapa, dia dikalikan dengan multi-pair. Atau menggunakan calculation loss. Calculation loss ini digunakan untuk, jadi kalau misalkan kita 3 kali marti, misalkan stake awalnya 1, stake
keduanya 2, stake ketiganya 3, berarti sudah loss 6. Maka dia loss 6 dikali dengan multiplier. Kalau kita gunakan yang calculation loss. Nah, saya biasa gunakan yang last entry saja. Jadi masing-masing punya keunggulan. Kalau last entry, kalau semakin banyak martinya, jadinya tidak BEP. Ya. Tetapi kalau yang calculation loss, dia otomatis ngitung BEP, namun butuh modal yang besar. Nah, ini untuk menuliskan custom amount, kalau kita gunakan mode use custom stake. Nah, ini bisa dituliskan seperti ini. Jangan lupa stake awal itu dituliskan di depan, dan selanjutnya ini adalah martingale-nya. Oke, multiply seperti ini. Kemudian selanjutnya ada max false. Max false ini adalah berapa besaran nilai kesalahan yang diizinkan. Nah, di sini defaultnya adalah 0, artinya nggak ada batasan, mau salah berapapun, ya dia akan melakukan transaksi trading. Nah, kemudian after max fall-nya kita mau set apa? Mau stop trade, atau reset stake and continue, reset stake and wait new signal, continue and wait signal, dan continue trade. Jadi kita bisa pilih. Jadi kalau reset stake berarti misalkan sudah marti 3 kali, ya kemudian kita batasi nilainya 3, maka dia akan melakukan entry lagi, tapi stake-nya di-reset dari awal. Nah, kemudian take profit ini digunakan untuk membatasi nilai profit. Ketika dia profit tersentuh sesuai dengan batasannya, dia akan berhenti. Begitu juga dengan stop loss, ini otomatis berhenti kalau kita sudah mengalami kerugian yang telah kita tentukan. Nah, untuk auto sell profit dan auto sell loss ini digunakan untuk durasi menit yang memiliki layanan sell at market. Jadi misalkan saya gunakan modalnya 1, kemudian ada persentase profit misalkan 1000. Tapi saya pengen kalau profitnya sudah 10%, maka dia otomatis langsung sell at market sendiri. Nah, ini settingannya di sini. Kita bisa menuliskan mau berapa persen. Ya, jadi kita bisa pilih ya. Di sini ada 0 ataupun mau berapa persen. Nah, kemudian selanjutnya ada compounding. Compounding ini digunakan untuk melipat profit. Jadi kalau misalkan bukan melipat profit, melipat stake dari hasil keuntungan. Nah, kita bisa gunakan, ini rumusnya adalah stake adjustment. Stake adjustment ini adalah persen profit. Kita mau gunakan berapa persen profitnya ditambah stake. Jadi nanti misalkan di sini 0,5, kemudian kita dapat keuntungan misalkan 5, kita gunakan 100%, maka otomatis stake yang berikutnya adalah 5,5. Nah, kemudian dibatasi komponnya berapa kali. Ya, jadi ada maksimum kompon. Jadi setelah maksimum kompon tercapai berturut-turut, maka dia akan berhenti. Nah, kemudian selanjutnya adalah virtual entry system. Virtual entry system ini adalah menggunakan API token virtual. Jadi, sebelum dia melakukan entry di akun realnya atau di akun masternya, dia akan melakukan entry terlebih dahulu di virtualnya dulu. Nah, maka disarankan di sini virtual API token ini menggunakan API token akun virtual. Ya. Pertanyaannya apakah boleh kalau misalkan di sini masternya virtual, di sini juga virtual? Boleh, tetapi yang tidak boleh itu adalah di sini virtual, di sini real, nggak boleh. Ya, jadi di sini harus virtual. Nah, kemudian count of tray entry ini mau berapa jumlahnya, kan gitu. Nah, kemudian durasinya dan kontraknya, kontrak apa yang akan dilakukan? Durasinya akan sesuai dengan durasi yang diatur di atas. Oke, apabila balance-nya habis, kita juga bisa melakukan top up ya. Jadi nggak perlu buka website lagi ketika balance virtualnya habis. Kalau dia sudah 0, bisa di top up setelah kita lakukan connect. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa tombol, yaitu ada manual trade control. Ini adalah ada tombol atas dan tombol bawah. Ini sama dengan tombol untuk buy atau sell, atau rise atau fall, atau high atau low. Intinya yang atas, yang panah ke atas itu adalah memencet yang untuk mengarah ke atas seperti up, higher, ya itu adalah untuk tombol yang atas. Nah, kemudian yang ke bawah ini untuk yang down ya, artinya bisa untuk yang fall, untuk lower, ini bisa gunakan ini.
Kemudian sell at market ini otomatis akan aktif apabila ada kontrak yang memiliki layanan sell at market yang diizinkan. Nah, kemudian di sini ada dua tombol, yaitu ada play dan ada pause. Play ini digunakan untuk menjalankan botnya. Jadi, kalau posisi seperti ini botnya belum jalan. Meskipun spotnya jalan, tapi sistemnya tidak melakukan analisa. Ya. Oke, kemudian pada indikator setting, ini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah MetaTrader Add-on, ada Price Limit Action, ada Tick Pattern Action, ada Time Action, dan ada Add-on with Tick Pattern. Untuk MetaTrader Add-on, otomatis ini akan dikaitkan dengan MetaTrader. Jadi kalau di sini MetaTrader-nya kita gunakan seperti ini, ya. MetaTrader-nya sudah dijalankan, tick brand bridge-nya, maka otomatis di sini akan muncul di bagian MetaTrader Add-on-nya ini ada metadatanya, ada nilainya. Tapi kalau ini saya matikan, ya, saya matikan MetaTrader-nya, misalkan saya tutup chart-nya, saya close chart-nya, otomatis di sini hilang. Ya, oke, kita jalankan lagi. Nah, kemudian yang kedua ada namanya price limit action. Price limit action itu sama dengan pending order. Nah, jadi pending order di harga berapa? Misalkan saya mau pending order, ya misalkan di harga 1567,01 misalkan. Nah, di sini kita sudah siapkan 3 kolom, di mana kita bisa melakukan pending order sebanyak 3 harga dengan action yang berbeda-beda. Nah, kemudian di sini ada threshold. Yang dimaksud dengan threshold, misalkan saya melakukan price lock add-nya itu, saya masukkan thresholdnya misalnya gini. Misalkan saya gunakan harga seperti ini. Nah, kemudian saya masukkan thresholdnya adalah 0,1. Ini berarti, maka nilai limitnya, limit harganya sama dengan ini di plus 0,1 dan ini dikurangi 0,1. Artinya, apabila harga masuk di antara harga ini dan harga ini, ya, jadi harga terendahnya adalah ini, harga teratasnya adalah ini. Apabila harga spot ini masuk di harga antara ini, maka dia akan menjalankan action ini. Nah, itu adalah price limit action. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada kolom berikutnya ada remove price lock. Jadi ketika misalkan saya harga begini, kemudian saya misalkan kasih toleransi 0, kemudian ini misalkan ini down misalkan. Nah, misalkan di sini saya kasih misalkan 12750 misalkan. Ini saya kasih harga 0,2 misalnya seperti ini. Nah, kemudian saya checklist opsi ini, ketika harga menyentuh harga ini, otomatis dia akan hilang dan melakukan posisi. Jadi dianggap bahwa pendingan order tersebut itu sudah kena. Sehingga harga yang masuk di rank tadi itu tidak berulang-ulang karena harga itu sudah tersentuh sebelumnya. Nah, kemudian untuk tick pattern action ini kita gunakan untuk menandai bahwa harga itu up atau down. Seperti kita ketahui bahwa ada teknik pembacaan statistik ya, di mana kita bisa gunakan misalkan up down. Ini adalah biasanya misalkan jadi down, atau kita bisa gunakan down up. Ini biasanya up, dan seterusnya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini untuk pattern. Maka di sini ada price limit. Nah, ini kan ada limit cross, thresholdnya ini ada adjustment, pattern ini U untuk up, D untuk down, dan N untuk netral. Nah, jadi kita bisa gunakan contohnya adalah UUD. Nah, kemudian yang selanjutnya ada time action. Time action ini adalah untuk melakukan trading berdasarkan waktu. Misalkan saya mau trading hanya di detik
38, maka dia akan melakukan entry buy misalnya atau entry up. Maka kita bisa tuliskan di sini ada formatnya bahwa time pattern-nya ini menggunakan format menit dan detik. Yang menit dan detik, maka di sini kita bisa gunakan saya mau trading hanya di menit atau di detik 38, maka dapat dituliskan bintang titik 2 38. Jadi tanda bintang ini menandakan bahwa setiap menit berapapun di detik 38 maka dapat dituliskan begini. Nah, berbeda dengan kalau kita hanya mau trading di menit ke-5 di detik ke-38, maka bisa dituliskan begini. 0538. Ini artinya di menit ke-5 dan detik ke-38. Jadi artinya dalam 1 jam dia hanya trading sekali. Kalau ini banyak, artinya bisa ada 60 transaksi. Karena dia setiap detik 38. Kalau yang bawah ini 1 jam hanya sekali trading. Nah, setelah itu kita bisa lihat di profit table, ini adalah untuk melihat daftar profitnya, kemudian ada log ini digunakan untuk melihat log atau melihat aktivitas apa yang menyebabkan transaksi itu tidak berjalan dengan normal. Bisa ada koneksinya putus, bisa nilai kontraknya tidak tersedia, bisa nilai barirnya ini tidak memenuhi, atau lain-lain. Nah, ini adanya di log. Jadi kalau misalkan ada masalah, oh saya tidak bisa entry, kok kenapa? Kita bisa cek di lognya, nanti ada informasi. Kemudian ada helpdesk. Helpdesk ini adalah layanan untuk customer support ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada technical support bahwa kita ready untuk bisa dihubungi, yaitu dari mulai ini ya, dari mulai setiap hari ya, dari jam 9 sampai jam 5 sore ya. Atau kalau misalkan pengen menghubungi atau pengen live di luar jam kerja ini, maka kita bisa buat janji dulu untuk mengirimkan, kita bisa email atau kita langsung hubungi bagian ini. Installation and setting ini adalah bagian yang mengenai technical support, baik itu instalasinya, mau tanya-tanya settingnya, mau tanya-tanya mengenai bagaimana cara ordernya, ini bisa melalui bagian installation and setting. Untuk partnership, apabila Anda mempunyai program partnership seperti Anda ingin melakukan pengembangan bot, namun Anda tidak bisa melakukan itu, Anda ingin menggunakan aplikasi Tickbrand Analyzer tapi ingin melakukan rebranding, Anda bisa melakukannya atau menghubungi kontak yang ada di lisensi and partnership. Nah, kemudian di bagian about ini adalah untuk mengetahui versi yang saat ini berjalan. Oke ya, itu yang mungkin bisa dijelaskan mengenai sekelumit tentang Tickbrand Analyzer. Lalu bagaimana cara menjalankannya? Cara menjalankannya itu cukup dengan tekan tombol start. Nah, kemudian kita mau pakai mode auto atau pakai mode manual. Kalau kita pakai mode manual ya tinggal dipencet aja seperti ini misalkan, klik. Nah, ini otomatis dia akan entry. Nah, sesuai dengan yang kita klik. Kalau kita mau menggunakan auto trade, maka secara otomatis pakai menggunakan sinyal yang ada. Nah, kita bisa lihat posisi tadi itu posisinya win atau loss, kita bisa lihat dari total trade-nya berapa, kemudian total turnover-nya berapa, profit dan loss-nya ini berapa. Atau bisa kita lihat di tabel. Oke, sementara untuk materi pertama mengenai pengenalan basic dari Tickbrand Analyzer saya cukupkan. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.